Ini cerita tentang penyesalan, luka yang tidak kelihatan, dan cinta yang seharusnya tidak pernah ada. Aku tak pernah menyangka hidup yang selama ini aku bangun dengan susah payah sebagai istri pedagang kaya dengan segala kemewahan dan kehormatannya bakal hancur di tangan pemuda yang bahkan tak tahu namanya. Aku yang dulu dikenal sebagai Nyonya Seto, istri terhormat Pak Seto, malah nemuin kehangatan dan ketulusan yang selama ini aku harapkan di gubuk reot seorang anak yatim di tengah kebun jeruk. Kalau kamu pernah merasa sendiri, kalau kamu lagi bingung atau tidak mengerti arti hidup, mungkin cerita ini bisa kasih sedikit jawaban buat kamu. Hidup aku dulu seperti etalase kaca yang menunjukkan kesempurnaan. Namaku Novi, istri Mas Seto, juragan batik paling dihormati di desa. Selama 20 tahun, aku berlayar bersama kapal pernikahan sama dia. Orang-orang melihat aku sebagai wanita paling beruntung. Bajuku selalu dari sutra terbaik, perhiasanku berkilauan. Setiap aku melangkah, di mata mereka, aku punya segalanya. Tapi di balik tirai jendela yang terbuat dari brokat mewah, aku seperti burung dalam sangkar emas. Aku punya segalanya, kecuali satu hal. Cinta. Mas Seto adalah pria yang dingin dan kaku. Pernikahan kami bukan karena cinta, tapi lebih ke kesepakatan bisnis antara dua keluarga. Dia membelikanku rumah megah, mobil mewah, dan tumpukan perhiasan. Tapi dia tidak pernah memberiku memperhatikan sedikit pun kata manis atau sentuhan hangat sekalipun. Hubungan kami seperti transaksi bisnis yang tidak pernah selesai. Dia memberiku kekayaan, memberiku kehormatan jadi istri. Malam-malam yang kulewati panjang dan sunyi, ditemani oleh bantal mahal yang tak pernah bisa mengusap air mataku. Perhatiannya terbagi ke banyak hal, bisnisnya, kekuasaannya, dan perempuan lain juga. Dia tidak pernah peduli bagaimana perasaanku. Luka-luka itu menumpuk, pelan-pelan menggerogoti jiwaku, sampai akhirnya aku merasa seperti tidak bisa bernapas dalam keheningan yang membeku. Di tengah sorak-sorai dan tepuk tangan, mataku menangkap senyum hangat Mas Seto. Bukan padaku, melainkan pada seorang perempuan muda yang berdiri di pojok. Tatapan matanya, cara ia mengulurkan tangan seolah mengundang perempuan itu untuk mendekat, semua terasa bagai tusukan belati. Perempuan itu bukan siapa-siapa. Ia sekretaris pribadinya. Usianya bahkan belum separuh dariku. Di hadapan ratusan orang, di depan mataku sendiri, Mas Seto menunjukkan bahwa aku tak pernah menjadi prioritasnya. Aku hanyalah hiasan untuk menyempurnakan citranya. Malam itu, aku berjalan tanpa tujuan di bawah langit gelap, menembus kabut tipis, menyusuri jalanan desa yang asing. Aku ingin berlari sejauh mungkin, melarikan diri dari pernikahan palsu, dari kehormatan yang tak berarti, dari segala kepura-puraan yang memenjarakanku. Entah berapa lama aku berjalan, entah karena lelah atau karena pikiranku sedang kacau, tiba-tiba kakiku tersangkut di akar pohon dan aku terjatuh. Kepalaku terasa pusing, seluruh tubuhku lemas. Hujan mulai turun, membasahi tubuhku yang sudah basah kuyup keringat dan air mata. Samar-samar, kulihat gubuk bambu di tengah kebun jeruk yang luas. Aku merangkak, mencari perlindungan di bawah naungan pohon jeruk. Dan di sanalah aku terbaring, tak sadarkan diri di bawah naungan pohon itu. Aku tak peduli apakah aku akan ditemukan atau tidak. Yang kuinginkan hanyalah menghilang. Menghilang dari semua rasa sakit ini. Ketika ku buka mata, aku tak lagi berada di bawah pohon jeruk. Aku berbaring di atas ranjang sederhana dengan selimut tebal menutupi tubuhku. Dinding gubuk itu terbuat dari bilah-bilah bambu dengan celah di antaranya. Aroma tanah basah dan daun jeruk menguar, menciptakan suasana damai. Jauh berbeda dari kamar tidurku yang beraroma parfum mahal dan kesunyian. Aku terbangun, merasakan sedikit sakit kepala. Di hadapanku, seorang pemuda berambut acak-acakan
dan berkaus compang-camping sedang sibuk menyalakan kompor. Ia tak melihatku. Ia fokus pada pekerjaan sederhana yang sedang dikerjakannya. Ia tampak begitu polos, tanpa kepura-puraan. Suaranya lembut, yang tak terduga dari penampilannya yang polos. Ia berbalik dan menatapku. Matanya polos. Tak ada tatapan menghakimi atau penuh nafsu yang biasa kutemukan pada pria lain. Tadi aku mendapati ibu terbaring di taman. Untungnya tidak demam. Aku tersenyum tipis. "Terima kasih, Nak," jawabnya cepat. "Namaku Ferry." Aku hanya mengangguk, tak tahu harus berkata apa. Sejak saat itu, hari-hariku dihabiskan di gubuk Ferry. Ia tak pernah bertanya siapa aku, dari mana asalku, atau mengapa aku ada di sana. Ia hanya memberiku makanan sederhana, segelas teh hangat dari daun jeruk nipis, dan secangkir kopi hitam setiap pagi. Kami tak banyak bicara. Aku sering hanya duduk di beranda gubuk, memandangi hamparan kebun jeruk nipis yang hijau, sementara Ferry sibuk memanen atau membersihkan lahan. Keheningan di antara kami tidak canggung, melainkan menenangkan. Rasanya seperti mengisi kekosongan hatiku yang telah lama kosong. Dia adalah orang yang sederhana, tapi kebaikannya luar biasa. Suatu hari, Ferry pulang dari desa sambil membawa koran bekas. Di halaman depannya terpampang foto saya yang besar dengan judul "Istri Mas Seto hilang". Di bawahnya, foto Mas Seto tampak khawatir, seolah-olah ia benar-benar peduli. Saya merasa mual. Di koran itu, Mas Seto bahkan menjanjikan hadiah besar bagi siapapun yang menemukan istrinya. Ferry melirik koran itu, lalu ke arah saya. Ia terkejut, tetapi tidak ada rasa takut di matanya, hanya kebingungan. Suaranya tercekat. "Begini, Bu." Saya mengangguk perlahan, air mata mulai mengalir. "Ya, Ferry, itu saya. Nama saya Novi." Ferry tidak bertanya lebih lanjut. Ia hanya meletakkan koran itu di atas meja, lalu berbalik dan melanjutkan pekerjaannya. Tidak ada kecurigaan, tidak ada pertanyaan, tidak ada niat untuk mengungkapkan keberadaan saya kepada siapapun demi imbalan. Ia hanya diam. Sikapnya yang polos dan tulus yang membuat saya merasa aman. Rasa takut yang seharusnya menghantuiku perlahan mulai memudar, tergantikan oleh perasaan yang lebih kompleks. Perasaan nyaman, damai, keheningan yang dulu begitu menakutkan, kini terasa seperti pelukan hangat. Seiring berlalunya hari, kami mulai lebih banyak berbincang. Aku bercerita tentang hidupku, tentang pernikahanku yang hampa, tentang kesepianku yang tak berujung. Ferry hanya mendengarkan. Ia tidak menyela, tidak menghakimi. Ia hanya menatapku dengan tatapan simpati. Ia juga mulai bercerita tentang dirinya, tentang masa lalunya sebagai yatim piatu, tentang kehidupan mandirinya sejak kecil. Kami adalah dua jiwa yang terluka, saling menemukan di tempat yang tak terduga. Aku terluka oleh kelebihan, dan Ferry terluka oleh kekurangan. Namun luka kami memiliki satu kesamaan, kesepian. Di suatu sore yang mendung, kami duduk di beranda gubuk. Hujan rintik-rintik mulai turun. Ferry memetik beberapa jeruk, mengupasnya, dan menawarkannya kepadaku. Tangannya kotor, tetapi sikapnya begitu tulus. Aku memakan jeruk itu. Rasanya manis dan segar. Aku tak pernah menduganya, kata Ferry, memecah keheningan. "Hidup di sini sepi, Bu. Hanya ada suara angin dan serangga. Tapi sejak Ibu di sini, rasanya berbeda, kan?" Aku tersenyum getir. Aku juga lupa rasanya punya teman bicara. Di rumah, aku hanya bisa bicara dengan cermin. "Kenapa, Bu?" tanyanya polos. "Karena suamiku tak pernah benar-benar ada," jawabku. Aku menundukkan kepala, menahan air mata yang mengancam akan mengalir. Dia selalu sibuk dengan urusan bisnis, sibuk dengan orang lain. Ferry meletakkan jeruk itu di sampingku, lalu menyentuh bahuku dengan lembut. Sentuhannya begitu sederhana, tetapi terasa seperti listrik
mengalir di sekujur tubuhku. Sudah bertahun-tahun, aku tak merasakan sentuhan tulus seperti ini. Sentuhan yang bukan untuk mendapatkan sesuatu, melainkan untuk memberiku ketenangan. "Maafkan aku, Bu," katanya lembut. "Maaf, kenapa, Fer? Aku tak bisa memberi apapun. Aku tak bisa memberimu kemewahan yang diberikan suamimu." Aku terkekeh. "Ferry, kau telah memberiku segalanya. Kau telah memberiku kedamaian. Kau telah memberiku ketulusan. Dan yang terpenting, kau telah memberiku waktu. Sesuatu yang bahkan suamiku tak pernah bisa berikan." Malam itu, hujan turun deras. Angin bertiup kencang, mengguncang gubuk bambu. Aku dan Ferry duduk di dalam, dekat tungku yang masih menyala. Kami mengobrol tentang hal-hal remeh, tentang bintang-bintang yang tak terlihat karena awan, tentang mimpi-mimpi sederhana kami. Tiba-tiba, Ferry berbalik dan menatapku. Matanya berbinar, memantulkan cahaya api unggun. Ada sesuatu yang berbeda di sana. Sesuatu yang tak bisa kudefinisikan. Ia mengulurkan tangannya dengan ragu. Aku menatap tangannya yang kotor, kasar, dan penuh luka. Tapi rasanya begitu hangat. Aku tak menolaknya. Malahan, aku meraih tangannya. Jantungku berdebar kencang. Tangannya yang kasar menggenggam tanganku yang lembut. Malam yang dingin dan hujan yang deras seakan menghilang. Yang tersisa hanyalah kehangatan tangannya. Kami tak berucap sepatah kata pun. Keheningan itu lebih bermakna daripada 1000 kata. Ferry membelai tanganku lembut, seolah takut menyakitiku. Lalu aku mengangkat kepalanya dan menatap matanya lekat-lekat. "Ferry," tanyaku, "kenapa kamu menerimaku?" Tanyaku dengan tatapan polos namun ragu. "Karena ibu baik," jawabnya. "Ibu begitu baik," desahnya. "Seandainya aku bisa membahagiakan ibu, aku pasti sudah melakukannya," katanya. Air mataku mengalir di pipi. Ibu membuatku merasa hidup kembali. Aku terhanyut ke dalam keheningan itu. Hanya suara hujan yang menemaninya. Ferry perlahan mendekat. Aku bisa merasakan napasnya yang hangat. Jantungku berdetak kencang, seirama dengan jatuhnya rintik hujan di atap gubuk. Pikiranku kacau balau. Seharusnya ini tak terjadi. Aku istri orang lain. Ferry hanyalah seorang pemuda yang tak punya apa-apa. Batas di antara kami begitu tebal. Tetapi perasaanku meruntuhkan semua batasan itu. Ferry tiba-tiba berhenti. Ia mundur, menundukkan kepalanya. "Maaf, Bu, aku tidak bermaksud kasar." Ferry mendongak. Di matanya, aku melihat kebingungan, penyesalan, tetapi juga harapan. Harapan yang begitu murni. Ia menelan ludah, lalu perlahan mendekat. Wajahnya begitu dekat. Aku bisa merasakan kehangatan yang belum pernah kurasakan dari Mas Seto. Tangannya, yang sedari tadi memegang pipiku, kini perlahan bangkit menyentuh bibirku. "Jangan panggil aku Ferry, Bu," bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar. "Kenapa, Fer?" tanyaku. "Panggil aku Mas," katanya. Aku membeku. "Mas," panggilan yang begitu intim, panggilan yang terasa begitu dekat. Aku menatap matanya. Tak ada lagi Ferry, pemuda polos itu. Yang ada adalah lelaki yang berani mendobrak batasan sosial, yang berani membuka hatiku. Aku tak tahu harus berbuat apa. Di satu sisi, aku takut dosa, takut konsekuensi, takut pada Mas Seto. Tapi di sisi lain, aku merasa begitu nyaman, begitu dicintai. Ferry kembali menarik tangannya dari pipiku. Matanya kembali menunjukkan rasa bersalah. Ia tampak begitu rapuh. Aku menatapnya, dan hatiku sakit. Aku tak ingin ia merasa seperti itu. Bukan karena ia salah, tapi karena aku terlalu pengecut. Aku terlalu takut mengakui perasaanku. Aku terlalu takut mengambil risiko. Aku memegang dagunya, mengangkat wajahnya, dan menatap matanya lagi. "Namaku Siti. Panggil aku Siti."
Dunia seakan berhenti berputar. Raut wajah Ferry berubah total. Ia menatapku tak percaya. Matanya terbelalak lebar. Nama Siti adalah nama asliku. Nama yang tak pernah kupakai lagi sejak menikah dengan Mas Seto. Sejak itu, aku hanya dikenal sebagai Novi atau Nyonya Mas Seto. Menyebut nama itu seperti menanggalkan segala atribut kemewahan dan kehormatan yang telah memenjarakanku. Aku menjadi diriku sendiri lagi. Aku menjadi Siti, perempuan sederhana yang pernah memimpikan cinta sejati. Ferry tak mampu berkata apa-apa. Ia hanya menatapku. Matanya berkaca-kaca. Bibirnya bergetar seolah ingin mengatakan sesuatu. Aku bisa melihat ketakutan yang sama yang kurasakan. Ketakutan akan perasaan yang begitu kuat yang dapat mengubah segalanya. Hujan di luar semakin deras, seolah menangisi keheningan di antara kami. Jantungku berdebar kencang, berpacu dengannya. Aku tahu jika ia mengatakan sesuatu, jika ia mendekat lagi, aku tak akan mampu menolaknya. Aku akan jatuh ke dalam pelukan yang aku inginkan. Tapi aku tahu, itu cara yang salah. Dan tepat ketika wajah kami hampir bersentuhan, dia berpaling. Bukan karena dia menolak, tetapi karena rasa takut yang mencengkeramnya. Dia takut akan sesuatu yang baru saja mulai tumbuh di dalam dirinya. Sesuatu yang dapat mengubah hidup kami selamanya. Sesuatu yang dapat membuatku menjadi diriku sendiri lagi, tetapi juga menghancurkan hidupnya. Aku tahu dia peduli padaku. Dia tidak ingin aku menderita. Dia takut dia tidak akan bisa membuatku bahagia dengan semua yang dimilikinya. Dia takut aku akan menyesalinya. Dia takut aku akan meninggalkannya. Dan aku takut mengakuinya. Aku takut mengakui bahwa di kebun jeruk ini aku telah menemukan kebahagiaan yang tak pernah kucari pada seorang pemuda yang tak pernah kupikirkan. Terkadang hidup memberi kita pilihan yang sulit. Pilihan antara apa yang seharusnya kita miliki dan apa yang benar-benar kita inginkan. Aku memilih untuk kembali menghadapi semua kepura-puraan itu. Bukan karena aku tidak mencintainya, tetapi karena aku terlalu takut akan konsekuensinya. Aku meninggalkan Ferry dan kembali ke sangkar emasku. Namun kehangatan yang kutemukan di kebun jeruk itu dan ketulusan tatapan mata Ferry takkan pernah kulupakan. Sejak saat itu, aku mengerti bahwa kekayaan dan kehormatan takkan pernah bisa mengisi kekosongan hati. Cinta sejati itu sederhana. Cinta yang tumbuh dari kebaikan dan ketulusan, bukan dari kekayaan. Aku kembali ke kehidupan lamaku, tetapi jiwaku selamanya tertinggal di gubuk bambu itu. Di sanalah aku menemukan jati diriku. Sahabat, apakah menurutmu Novi telah mengambil keputusan yang tepat? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jika kamu menyukai cerita ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan share. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian dan salam.